Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pembelajaran, silahkan dipimpin doa dulu. Siap, siap. Belajar, marilah kita membaca doa dulu mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tadi sebelum belajar kita bersama-sama membaca doa. Masih maksudnya membaca doa. Ada tujuannya. Kita sebagai umat yang beriman, sebagai umat yang beragama, semuanya, kalau kita agama Islam, segala sesuatu sebelum melakukan sesuatu harus diawali dengan doa. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Siapa lagi? Ridwan sama? Nggak ada keterangan. Ada suratnya tidak? Ridwan sama Iman. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kalian akan melihat gambar. Silakan nanti lihat gambar ini baik-baik, ya. Nah, itu gambarnya. Nah, di situ ada gambar. Apa yang kalian ketahui dari gambar itu? Untuk lebih jelasnya, Bapak ingin tahu sih, tahu nggak sih tempat tidurnya di mana? Nah, nanti tuliskan di sini. Jawabannya ini isinya, silahkan isi di sini. Pertanyaannya di atasnya, ya. Di situ ada kolom-kolom yang sudah disediakan, ya. Ada kolom-kolom yang sudah disediakan. Jangan
Oke, sudah semuanya. Sekarang kita lanjutkan untuk lebih mengenal lebih jauh tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Mari kita lihat video yang berikutnya. Akan datang sebuah video. Jadi lihat baik-baik, diingat baik-baik, diperhatikan baik-baik, ya, karena banyak penjelasan di video ini, ya. Setelah itu nanti ada tugas nantinya yang harus dikerjakan, makanya harus serius, ya, pahami dari video yang akan berikutnya. Anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan juga sel betina atau tanpa perkawinan. Jadi, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini hanya melibatkan satu individu saja, anak-anak. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang diawali oleh pertemuan sel jantan dan juga sel betina. Dengan kata lain, perkembangbiakan hewan secara generatif merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara perkawinan. Oke anak-anak, sama halnya dengan tumbuhan. Hewan juga berkembang biak untuk melestarikan jenisnya loh. Nah, perkembangbiakan hewan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis perkembangbiakan, anak-anak. Seperti yang Putri disampaikan tadi, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, apa saja jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif akan kita bahas berikut ini. Untuk itu, kalian perhatikan penjelasan berikut ini dengan baik. Oke anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa jenis perkembangbiakan itu ada dua. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, nantinya perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini terdiri dari beberapa jenis, anak-anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan dengan cara tunas, kemudian yang kedua dengan cara fragmentasi, dan yang ketiga dengan cara membelah diri. Untuk perkembangbiakan hewan secara generatif juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara ovipar, kemudian yang kedua ada perkembangbiakan dengan cara vivipar, dan yang ketiga itu ada perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Nah, apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar akan kita bahas berikut ini. Jadi kalian simak video ini dengan baik. Oke anak-anak, yang pertama itu kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Seperti yang Putri disampaikan tadi, bahwa perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang pertama itu ada dengan cara tunas. Oke, tunas terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Benjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hidra, anak-anak. Jadi berikut ini merupakan hewan hidra. Nah, hewan ini dapat kita lihat apabila kita menggunakan mikroskop. Nah, jadi mikroskop tersebut merupakan alat pembesar, anak-anak. Jadi kita bisa melihat benda-benda yang sangat kecil dengan menggunakan alat tersebut. Nah, anak-anak, perkembangbiakan tunas ini merupakan pertumbuhan calon anak berupa tunas yang menempel pada tubuh induknya hingga ketika cukup dewasa akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Oke, jadi bisa kalian perhatikan pada gambar nomor 1 ini.
di mana ini merupakan hidra dewasa anak-anak. Nah, pada hidra dewasa ini tumbuh tunas atau calon anak. Jadi ini merupakan tunas dari hidra. Kemudian di gambar kedua, tunas mulai tumbuh, dan di gambar ketiga, tunas sudah mulai dewasa, sudah mulai tumbuh belut dan juga tentakel. Nah, calon-calon ini merupakan tentakel dari tunas hidra anak-anak. Kemudian di gambar keempat, apabila tunas sudah cukup dewasa, maka nantinya tunas ini akan melepaskan diri dari tubuh induknya anak-anak. Jadi kalian bisa perhatikan tunas yang awalnya menempel di sini, kemudian terlepas apabila sudah cukup dewasa. Dan nantinya tunas ini akan menjadi individu baru atau hidra yang baru anak-anak. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan perkembangbiakan hewan dengan cara tunas. Nah, Oke, gimana seru? Seru nggak? Seru nggak? Itu tadi cara perkembangbiakan hewan dan tumbuh. Oke, kalau sudah tadi melihat videonya, sudah bisa dipahami, sudah bisa dimengerti, walaupun sedikit ada gambaran, ya. Sekarang mau kamu tanya nih, itu yang tadi kalian lihat itu video itu tentang apa ya? Coba siapa yang berani menjawab, menjelaskan tentang apa? Ya, tentang apa? Pada kamu kita juga setelah melihat video tadi, ini sesuai dengan yang sudah dibentuk dengan kelompoknya. Untuk kelompok yang di sini, ini ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah melihat video tadi, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab melalui kelompok. Nanti silakan berdiskusi, selesaikan semua pertanyaannya. Pertanyaan juga dijawab dari video tadi. Nanti Bapak akan bagikan gambar seperti gambar pertanyaannya. Masing-masing kelompok silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, mau kelompok mana dulu nih yang mau presentasi? Kelompok satu. Oke, silakan ke depan. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok satu. Tepuk tangannya. Oke, silakan dulu. Siapa lagi yang mau presentasikan hasil kerja kelompoknya?
kasih tepuk tangan. Nah, dari tadi yang mau bertanya silakan. Ada? So, yang mau bertanya? Oke, jangan malu. Iya. Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah yang dimaksud apa tadi? Berkembang biak, bertelur dan melahirkan. Dari kelompok 1. Oke, ada yang mau menanggapi? Silakan. Oke, kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya? Iya, silakan ditanggapi pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Oke. Bertelur dan beranak yang makhluk hidup tersebut menghasilkan telur atau Nah ini ada gambaran. Nah iya. Jadi pertanyaan Ryan ini apa maksudnya hewan dalam perkembangan biak itu ada yang bertelur dan melahirkan. Jadi ovovivipar disebutnya, ya. Ovovivipar yang bertelur yang melahirkan. Bedanya gini, bertelur cuma si telurnya itu dalam tubuh induknya aja. Setelah menetes, keluar induk baru dilahirkan, tapi dalam posisi tadinya telur di dalam perut induknya dalam tubuh induknya keluar menetas jadi induk baru. Nah itu yang disebut ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Oke. Ya. Jadi itu seperti yang tadi di video sudah dijelaskan bahwa perkembangbiakan hewan itu terdapat 2 jenis, ada generatif dan vegetatif. Ya, kalau untuk vegetatifnya bisa membelah diri, pertunasan dan fragmentasi. Sedangkan untuk yang generatif itu ada yang bertelur, terus melahirkan, dan bertelur dan melahirkan. Generatif itu apa? Perkembangan generatif itu adalah apabila adanya sel jantan dan sel kelamin betina. Apabila kedua sel kelamin jantan dan kelamin betina tersebut bersatu, maka akan terjadi perkembangbiakan. Oke, paham sampai di sini? Sudah. Setidaknya ada gambaran, ya. Untuk lebih jelasnya, Bapak ingin tahu nih sampai di mana pemahamannya. Bapak ada pekerjaan nanti untuk kalian. Sebentar, Bapak cari dulu. Coba kuesionernya. Pegang. Biasa, ya. Aku pernah nih. Kita harusnya. Oke. Ini ada isi, ya. Di masing-masing. Ini bukan kelompok. Jadi secara orang. Oke. Isi sesuai dengan kolomnya jawabannya. Oke, cukup. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, nomor 1 nih katanya. Nomor 2 ya. Silahkan dijawab sesuai dengan pemahaman kalian yang kalian lihat. Itu pokoknya Bapak jelaskan. Kasih nama dulu atasnya. Langsung ya?
apa? Ya, kita pandang dulu. Ayo bisa. Ya, ayo. Bisa. Iya. 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 Pak, mari kan. Sudah. Tarik. Bisa. Kok lama? Sudah hampir beres, tarik lagi. Iya. Kamu dari sini. Wah. Mati. Yes. Hampir selesai. Oh, sudah selesai. Sudah selesai semuanya? Sudah meja, sudah meja. Sudah. Ini yang kedua. Meja yang ketiga. Oke, baik-baik. Jadi setelah mempelajari perkembangbiakan hewan dan tumbuhan ini, nantinya semoga kalian bisa menyebutkan hewan-hewan yang berkembang biak dengan bertelur, hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan bisa menyebutkan contoh hewan yang berkembang biak yang bertelur dan juga melahirkan. Setelah melihat video, setelah mendengar pemaparan dari Bapak, lalu video juga sudah sangat jelas sekali, ya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, ya. Nah, menurut kalian ini pembelajarannya menyenangkan tidak? Terima kasih. Nah, sekarang menyangkut materi, Bapak akan bertanya yang bisa nanti diajukan tangan, ya. Oke. Itu yang sesuai dengan video tadi, sesuai pemaparan yang Bapak paparkan, perkembangbiakan hewan tersebut dikelompokkan menjadi berapa ini? Cuma tangan. Dua ya. Apa saja dari kedua jenis itu? Cuma tangan. Yang dua jenis tadi apa saja? Iya? Tunas, membelah diri, fermentasi. Oke,
kurang lengkap. Yang dua jenisnya yang mau pertanyakan. Yang dua jenis perkembangbiakan. Ya. Generatif dan vegetatif. Oke. Kalau contoh yang perkembangbiakan vegetatif itu dibagi berapa? Oke, dibagi berapa lagi yang vegetatif? Yang vegetatif. Ayo. Yang vegetatif kelompokkan menjadi berapa lagi? Yang vegetatifnya. Ayo, berapa jenis? Yang mau kita disebutkan berapa jenis? Apa saja? Tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Untuk yang kedua, yang generatif dikelompokkan menjadi berapa jenis? Berapa? Berapa? Dan berapa? Apa saja? Melahirkan, itu intinya, ya. Jadi cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan-hewan dan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama dengan cara generatif dan yang kedua dengan cara vegetatif. Vegetatif juga dibagi tiga lagi seperti yang saya tadi bilang, ya. Dibagi tiga. Yang vegetatifnya ada apa? Pertunasan, membelah diri, dan fragmentasi. Untuk yang generatifnya, Arya tadi bilang. Untuk yang generatifnya, ada tadi bertelur, apa lagi? Melahirkan, bertelur dan melahirkan. Itu sudah kada bisa. Oke, hari ini materi mungkin Bapak duduk, ya. Untuk yang terakhir ya, yang terakhir. Ada yang ditanyakan untuk materi ini? Ada pertanyaan? Ada. Kelompok satu yang tadi dibentuk ada pertanyaan? Kelompok dua, kelompok tiga. Oke. Terima kasih untuk hari ini pembelajaran kita selesaikan sampai di sini. Besok kita akan bertemu lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.